Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa semuanya, banyak yang bertanya bagaimana hukum berbekam ketika berpuasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dalil-dalil tentang hukum berbekam ketika berpuasa. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama di antara 4 mazhab yang kita ketahui, yaitu mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. 3 mazhab menyatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Dan ini menjadi landasan jumhur ulama. Adapun dalilnya sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW meminta berbekam dalam keadaan berihram, dan beliau juga meminta berbekam dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini bisa kita ketahui, seandainya berbekam itu membatalkan puasa, tentu Nabi tidak akan mencontohkan. Akan tetapi Nabi sendiri meminta berbekam ketika berpuasa dan meminta berbekam ketika beliau sedang ihram. Nah, kemudian beberapa pendapat, yaitu Imam Hambali yang mengatakan bekam membatalkan puasa itu ada pada hadis As-Sauban. Hadisnya faqala aftara al-hajim wal mahjum. Nah, diriwayatkan dari Nabi bahwa orang yang melakukan bekam dan yang dibekam itu harus membatalkan puasanya. Hadisnya sahih, diriwayatkan dari Abu Daud. Namun ada pendapat dari kalangan ulama bahwa hadis yang menjelaskan tentang batalnya orang yang melakukan bekam dan yang dibekam itu adalah hadis yang telah dimansukh, telah diganti dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau radhiyallahu anhu berkata, rakhasun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qublati lis-shaimi wal hijamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan atau memberi rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan melakukan bekam. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan An-Nasa'i. Nah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya adalah akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim qala la illa min ajli dha'fi. Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Nah, Anas mengatakan la, tidak, kecuali jika bekam itu menyebabkan lemah. Nah, ini diriwayatkan dari hadis Bukhari. Nah, dari dalil-dalil di atas, maka jumhur ulama berpendapat yaitu bekam tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi bekam dimakruhkan apabila dengan berbekam itu mengakibatkan orang yang dibekam itu menjadi lemas. Nah, pemirsa semuanya, perlu kita ketahui bahwa peralatan bekam di zaman Rasul dan di zaman sekarang itu berbeda. Di zaman Nabi, bekam itu menggunakan tanduk. Sebagian besar melakukan penghisapan pada darahnya itu pada tanduk tersebut, sehingga Nabi mengkhawatirkan ada darah yang tertelan ketika berpuasa. Namun berbeda halnya di zaman sekarang, di mana bekam itu sudah menggunakan alat modern, yaitu menggunakan kop, berbagai macam kop. Nah, itu tidak lagi dikhawatirkan tertelan darah dari pasien yang dibekam. Adapun
pasien yang dibekam itu yang dikhawatirkan adalah lemah fisiknya. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, berbekam di siang hari itu diperbolehkan, tidak batal puasanya, kecuali pasien yang dikhawatirkan fisiknya lemah. Nah, maka dari itu kami siap bagi siapa saja yang ingin berbekam di siang hari, silakan hubungi kami, dan apabila masih ragu silakan berbekam di malam hari. Demikian, semoga dipahami. Wallaafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku